My name is Claire Heath McIver and I'm a writer and podcaster in the cults, high demand religion and evangelical space. I'm also a politico because Christian nationalism is a thing in Australia, and I stood for my first Christian micro party when I was 24. My journey out has been quite a wild thing, but it did include disagreeing with my father, who is a pastor, on something, and then finding myself out the door, which is a cool and normal thing for a cool and normal church, right? Claire Heath tumbuh dalam keluarga yang memiliki pandangan sangat kuat tentang Islam. Ayahnya, seorang yang sangat ekstrem dalam pandangannya, mengajarkan bahwa Islam adalah ancaman. Namun Claire melihat sesuatu yang berbeda. Di matanya, Islam bukanlah monster yang digambarkan di berita. Ia melihat kompleksitas, keindahan, dan yang paling penting, manusiawi. Perbedaan pandangan ini menciptakan jarak antara Claire dan ayahnya, sebuah konflik yang menyakitkan, namun sekaligus menjadi titik balik dalam hidupnya. Claire mulai bertanya, apakah benar semua Muslim seperti yang dikatakan, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak pernah diceritakan? Namun sebelum lanjut, mari berbagi kebaikan. Like video ini dan tekan tombol subscribe. Satu klik kecil dari Anda, dampak besar untuk banyak orang. Dengan begitu, kita sama-sama menyebarkan cahaya kebaikan untuk dunia. Let me talk about some good Muslims. Just across the road from me is this lovely Muslim family. Now they have some kids that are just older than mine, and regularly, I get bags of clothing and shoes worth hundreds of dollars. Just perfectly good, Nick. They know that my kids are growing fast and wearing stuff out because they're constantly throwing themselves in front of soccer balls and climbing trees and doing all the things that kids do. Bags and bags of clothes. Also, when I was going through a little bit of a rough time after having been a public whistleblower and I was getting a few threats and stuff, they added me to their do not disturb so that any time of the day or night that I needed to call them, I could call them. Good Muslims. Jawaban Claire datang dari tempat yang paling sederhana, rumah tetangganya. Claire tinggal bersebelahan dengan seorang Muslim, bukan tetangga biasa. Pria ini sering memberikan hadiah-hadiah yang tak biasa, bukan sekedar kue atau buah, melainkan hadiah-hadiah berharga untuk Claire dan anak-anaknya. Bayangkan, setiap kali pintu dibuka, ada kejutan. Mungkin sebuah buku langka untuk putranya, atau perhiasan sederhana namun bermakna untuk Claire. Hal-hal kecil ini yang dilakukan tanpa pamrih, perlahan-lahan meruntuhkan dinding prasangka. Namun yang lebih mengesankan, ketika Claire memutuskan menjadi content creator dan mulai menerima teror, ancaman, pesan-pesan kebencian, tetangga Muslimnya ini justru menjadi pelindungnya. Dia selalu siap, selalu waspada, memastikan Claire dan keluarganya aman. Dia tidak pernah meminta apa-apa, kata Claire. Dia hanya ada, seperti keluarga. Muslims. Another good Muslim lives next door. She's Somali, so she would be banned according to Operation Gatekeeper if the Libs got in. But this woman is someone I can knock on the door to any time of the day or night, and she and I will sit on the couch and whinge about the world and what's happening over in America and just feel deeply understood and validated and connected. Good Muslim. Tapi kisah Claire tidak berhenti di situ. Ada tetangga lain, seorang pria dari Somalia, penganut Muslim yang sama. Dengan tetangga inilah, Claire menemukan sesuatu yang langka di era modern, kebebasan untuk menjadi manusia. Claire bisa mengetuk pintunya kapan saja. Pagi buta karena mimpi buruk, pintu terbuka. Malam larut karena butuh teman bicara, teh sudah diseduh. Mereka berbagi cerita, bukan diskusi teologi yang kaku, tapi obrolan manusiawi. Claire curhat tentang tekanan politik, tentang kritik yang diterimanya karena membela Muslim. Tetangganya bercerita tentang kehidupan di Somalia, tentang kenangan, tentang impian. Dia tidak pernah menilai, ungkap Claire. Dia hanya mendengar. Dan dalam dunia yang penuh dengan orang yang ingin berbicara, menemukan seseorang yang mau mendengar adalah anugerah. Good Muslim. Her brother recently came to visit from America, which I think is a terrifying place to live if you're a Muslim immigrant, my goodness.
And the way that he volunteered to come and do my garden, which is completely out of control, and the way he interacted with my kids, it was just beautiful. Good Muslims. The thing that makes me feel really, really shitty when people like Pauline Hanson carry on like this, or when people carry on about trans people, is just go and meet one. Meet one person that exists outside your echo chamber. Meet one Muslim. Meet one trans person. You'll understand that they are good people. Fundamentally good people. People who deserve dignity, people who deserve respect, people who are judged unbelievably. We can do better. We can do so much better. We can't let yappers, rage baiters like Pauline Hanson decide the direction of our country, because our strength has always been mateship, fairness, truth, justice and the rule of law, pluralism, tolerance. Let's get our shit together, man. Kisah-kisah ini bukan sekedar pengalaman pribadi Claire, ini adalah jawabannya. Jawaban tajam terhadap politikus anti-Islam seperti Pauline Hanson. Anda mungkin ingat momen itu? Beberapa tahun lalu, di gedung parlemen Australia yang megah, Pauline Hanson melakukan sesuatu yang bisa kita sebut sangat narsis. Dia berpose dengan cara yang menurutnya akan mengguncangkan dunia. Namun yang terjadi, anggota parlemen lainnya, teman-teman seprofesinya justru menanggapi dengan candaan, bukan kekaguman, melainkan cemoohan. Be a choice of the senators, but racism should not be the choice of the Senate. This is a racist senator displaying blatant racism and Islamophobia, President, and someone should pull her up on that. Senator Faruqi. And it is you in the chair. Senator you should be pulling her up Faruqi. on that. Senator Payman, on the same issue, I take it. What else would I be talking about, Deputy President? Because if this is about the dress code, she is disrespecting a faith. She is disrespecting the Muslims out there, Muslim Faruqi. Australians. It's absolutely unconstitutional. This needs to be dealt with immediately before we proceed. Kita teringat dengan kisah seorang ulama yang memiliki tetangga Nasrani. Imam Hasan al-Basri 642-728 Masehi, ulama tersohor Basrah yang dikenal dengan kealimannya dan ketakwaannya, ternyata menyimpan rahasia selama 2 dekade. Rahasia tentang bagaimana air kencing tetangganya mengalir ke rumahnya setiap hari. Dalam kitab klasik Kitab Al-Imta' wa Al-Mu'anasah karya Imam Abu Hayyan Al-Tauhidi, dicatat bahwa Imam Hasan bertetangga dengan seorang Nasrani. Sang tetangga memiliki kamar kecil di atap rumahnya, yang dalam bahasa modern bisa kita sebut toilet, dan lama-kelamaan berlubang. Air kencing dari toilet tetangganya itu merembes, bocor, dan jatuh ke dalam rumah Imam Hasan. Bukan protes yang dilakukan sang ulama, bukan pengadilan, bukan amarah. Imam Hasan hanya mengambil sebuah wadah, meletakkannya di bawah lubang, dan setiap malam selama 20 tahun, ia keluar membuang isi wadah itu tanpa kata. Titik balik terjadi ketika Imam Hasan sakit. Tetangga Nasrani itu datang menjenguk, mungkin dengan buah atau doa kesembuhan seperti lazimnya tetangga baik. Namun yang dilihatnya bukan penderitaan penyakit, tapi penderitaan yang telah berlangsung 2 dekade. Air kencing masih mengalir ke rumah Imam Hasan. "Wahai Abu Said, sudah berapa lama kau menanggung kesusahan dariku ini?" tanya sang tetangga, mungkin dengan suara bergetar. Jawaban Imam Hasan singkat, namun mengguncangkan. "Sudah 20 tahun. 20 tahun, 7.380 hari, tanpa keluhan, tanpa dendam, tanpa permintaan ganti rugi." Sang tetangga Nasrani itu langsung memotong ikat pinggangnya, tanda pelepasan diri dari agama lamanya dan memeluk Islam. Bukan karena debat teologi, bukan karena dakwah yang megah, tapi karena kesabaran seorang tetangga yang memilih mengorbankan kenyamanan hidupnya demi menjaga hati orang lain. Claire Heath, tetangga muslimnya yang murah hati, tetangga Somalianya yang baik hati, ulama terdahulu yang diam-diam memenangkan hati, mereka semua mengajarkan kita satu hal. Kebencian adalah keputusan, tapi kebaikan juga adalah keputusan. Dan keputusan itulah yang mengubah dunia. Di Australia, di Indonesia, dimanapun Anda berada,
lihatlah tetangga Anda. Mungkin di balik pagar itu ada cerita yang menunggu untuk ditulis. Cerita tentang bagaimana perbedaan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipelajari. Bagaimana jarak bukan untuk diperlebar, tapi untuk dijembatani. Karena pada akhirnya, kita semua adalah tetangga di bumi yang sama. Dan seperti yang dikatakan Claire Heath, tetangga terbaik saya adalah Muslim, bukan karena agamanya, tapi karena hatinya. Terima kasih telah menyaksikan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikan. Karena kebaikan, seperti air yang bocor dari atap ulama itu, bisa merembes perlahan-lahan hingga akhirnya mengubah segalanya.